pertama selamat dan sukses saya sampaikan kepada Institut Agama Islam Az-Zaitun yang telah menyelenggarakan wisuda yang kedua. Acara wisuda berjalan bagus, artinya aman, kondusif. Dan pada acara wisuda yang kedua ini, kegiatan yang 6 prodi dari 3 fakultas juga berjalan dengan bagus, karena mengingat IAI Az-Zaitun adalah kampus terbaik se-Jawa Barat pada tahun 2021 yang terkait dengan sarana dan prasarana. Oleh karena itu wajar kalau kegiatan ini didukung oleh sarana yang luar biasa. Pak, penilaian Bapak ini tentang kelulusan hari ini, bagaimana Pak? Saya melihat hampir kebanyakan cum laude ya, ujian. Ini salah satu hal yang luar biasa. Saya melihat dari 85 wisudawati hampir setengahnya itu cum laude. Ini yang menunjukkan dukungan sarana prasarana, proses belajar akan berjalan dengan baik. Apalagi Az-Zaitun, segala fasilitas kegiatan, apalagi saya tadi mendengar adanya prestasi-prestasi di bidang olahraga, di bidang pidato dan bidang lain sebagainya. Dan ini sangat implementasi dari PMA nomor 17 tahun 2020 tentang surat keterangan pendamping ijazah. Jadi sarjana-sarjana dari IAI Az-Zaitun ini selain mereka memiliki ijazah, juga mereka memiliki sertifikat yang pendamping ijazah itu. Itu yang membuat saya dari Kopertais sangat mengapresiasi. Tadi menarik Pak yang disampaikan oleh Bapak. Apa? Program ini untuk prestasi ya. Ya. Yang tadi disampaikan oleh Bapak ini program akselerasi. Ya. Kira-kira memenuhi syarat tidak ini untuk IAI ini? IAI menuju universitas. Regulasi universitas itu 25 hektar dari segi sarana ya. Kemudian ini hampir 300 ya. 1.200 hektar. Kemudian fakultas sudah 3, prodi 6. Untuk menjadi universitas itu 10 prodi. Sementara ada 3 prodi yang sedang diajukan. Jadi untuk transformasi istilahnya, artinya perubahan bentuk dari IAI menjadi universitas sangat layak. Mengingat prodi yang ada 6, mengusulkan 3, tinggal 1 lagi. Jadi percepatannya ya tahun 2023 juga bisa diproses kalau untuk Az-Zaitun ini saya melihat dengan adanya 6 prodi ini ya. Tinggal tambahannya 4 prodi. Universitas kan intinya 10 prodi. Baik Pak, paradigma perguruan tinggi dari awal bermula menjadi dari pusat belajar, kemudian menjadi pusat riset dan menjadi pusat entrepreneurship untuk kekinian. Yeah. Bagaimana menurut Bapak yang Bapak saksikan di IAI di sini? Pendidikan tinggi sebagai pusat entrepreneurship atau kewirausahaan. Ya, kalau saya melihat entrepreneur, kewirausahaan itu, nih mahasiswanya sangat mendukung dengan fasilitas yang ada. Entrepreneur itu kan intinya semangat yang perlu dimunculkan. Antara lain kalau filosofis diantaranya bukanlah penunggang kuda yang baik kalau belum pernah jatuh. Artinya dari semangat entrepreneur dengan fasilitas yang ada mereka bisa berkebun. Apalagi tadi saya mendengar luar biasa lah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswanya di luar perkuliahan. Itu yang menjadi bagian daripada entrepreneur di Az-Zaitun ini. Jadi sangat mendukung lah untuk Az-Zaitun itu. Iya, di sini kan lembaga perguruan tinggi yang bernuansa keagamaan Pak. Ya. Tapi Syekh Az-Zaitun memberikan orasi ilmiahnya dengan lebih menekankan kepada persoalan menyoroti masalah pertanian. Dengan perikanan, perkebunan. Bagaimana relevansinya Bapak? Ya itu kan fakta. Saya mengatakan itu fakta ya. Artinya fakta dalam arti dengan 1.200 hektar
dan diprioritaskan untuk pertanian, maka otomatis mahasiswanya juga diarahkan ke kedaulatan pangan ya, intinya seperti itu. Dan memang satu-satunya di Indonesia kedaulatan pangan itu sangat luar biasa ya, perlu kita dukung gitu. Dan ternyata saya sudah mengimplementasikan. Jadi bukan hanya saya mendengar itu ya, bukan hanya sebatas apa ya dia gagasan, tetapi beliau implementasi dalam rangka penguatan pangan itu. Jadi tidak di luar jalur institut sebagai jalur lembaga keagamaan ya, tidak Pak ya? Tidak. Sebab tadi surat keterangan penyandang ijazah, kurikulum sekarang tidak murni keagamaan saja. Mereka justru di kerangka kualifikasi kurikulum nasional ini profil sarjana-sarjana keagamaan dengan ada SKP ini tidak hanya bidang agama saja, justru tadi ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu kaitannya ya bagaimana bertani sesuai dengan syariah dalam arti jual belinya ya. Saya kira itu. Pak, baru-baru ini di Bandung terjadi satu peristiwa anti kemanusiaan Pak, bom bunuh diri. Nah, bagaimana kaitannya kampus di dalam rangka mencegah agar hal-hal itu tidak terjadi dan tidak boleh terjadi lagi? Dalam Islam saya kira tidak boleh itu bunuh diri itu dengan dalih apapun ya. Saya pikir itu tidak boleh. Bahkan bunuh diri dengan alasan apapun dilaknat itu oleh Allah ya. Dan saya pikir itu hanya oknum saja lah, itu ya, hanya oknum saja. Di tingkat mahasiswa saya pikir tidak, itu hanya oknum. Jadi peran kampus bagaimana Pak? Ya peran kampus pemahaman yang sekarang oleh pemerintah sedang moderasi beragama itu yang sedang diprogramkan oleh pemerintah. Saya pikir itu yang perlu diwujudkan. Tapi kalau saya melihat dari Al-Zaitun itu ada istilah toleransi ya, itu sudah luar biasa. Jadi sudah sejak berdirinya saja dengan muncul tadi dalam himnenya itu kan kita bagaimana menjaga toleransi, menjaga demokrasi dan sebagainya. Al-Zaitun sejak awal sudah memberikan konsep itu ya, saya pikir udah. Modern, Pak, Ya ya? iya. Oke. Satu lagi Pak, Udah. Anda tadi tentang kurangnya satu prodi atau satu itu adalah saran dari Dr. Tais untuk Al-Zaitun apa agar segera menjadi universitas? Di regulasi itu memang ada merger. Jadi jika di Yayasan Al-Zaitun ini ada dua institusi, yang satu institusi berafiliasi ke Kementerian Agama, yang satu institusi berafiliasi ke Kemendikbudristek, kalau itu di merger itu lebih cepat. Kalau ini kan prosesnya mengajukan prodi lagi. Setelah lengkap prodinya baru kemudian mengajukan universitas. Jadi dalam regulasi ada dua pola itu, pola merger. Itu di Kopertais Jawa Barat sudah ada 5 yang polanya merger. Darun Najah Jakarta, kan? Kemudian Al-Maksum itu merger. Kemudian yang terkini itu Stembik. Dia merger dari 4 institusi. Satu Stembik yang ada di Bandung, yang ada di Buah Batu, kemudian yang ada di Sumedang, dan kemudian yang ada di Tegal. Di merger, jadilah Universitas Digital Teknologi. Jadi untuk Al-Zaitun dari IAI menjadi universitas didukung oleh sarana, kemudian tadi prodinya sudah 6, tinggal tambah. Saya kira Pesan dan ucapan selamat untuk wisudawan-wisudawati. iya, saya hanya satu. Dan selamat dan sukses kepada wisudawan dan wisudawati. Jangan lupa banyak andil Anda selesai menjadi sarjana. Pertama andil dari orang tua, kemudian yang telah membiayai, membimbing, kemudian memberikan nafkah dan sebagainya demi suksesnya Anda. Kemudian tentu saja kepada IAI Al-Zaitun tahun 2012 berdiri dan ini harus berterima kasih. Kemudian jangan lupa juga bahwa selesainya sarjana itu didukung oleh berbagai pihak. Bahkan tukang fotokopi saja punya andil itu ya. Cleaning service punya andil, security punya andil. Oleh karena itu tadi pesan saya, jadilah manusia terbaik dalam pandangan Tuhan. Jadilah manusia terburuk dalam pandangan diri sendiri, artinya agar termotivasi untuk maju
Jadi sarjana belum apa-apa, masih ada langit ke-1, langit ke-2. Dan jadilah manusia biasa dalam pandangan orang lain. Kalau sudah jadi mega bintang, itu jangan lupa ke hidup. Itu saja barangkali untuk pesan wisuda. Makasih. Ya.